Di visual journal kali ini saya mau nambah catatan soal yang lagi booming banget yaitu brain rot. Menurut saya brain rot perlu saya tambahkan di catatan saya, catatan menjelang tua. Kenapa? Karena fenomena brain rot ini fenomena yang katanya bikin otak kita jadi bodoh. Dan di masa tua nanti saya nggak mau jadi lansia yang cepat pikun atau demensia, apalagi lansia yang brain rot. Kocak anjir. So, saya berusaha semaksimal mungkin buat masa tua saya biar nggak cepat pikun, apalagi brain rot. Salah satunya ya dengan membuat visual kayak gini, membuat jurnal kayak gini. Mari kita catat soal brain rot dan mari kita bahas. Tahu saya, brain rot ini bukan istilah dari dunia medis atau psikologi ya, tapi ini ramanya dari dunia internet, dari sosial media gitu. Istilah yang namanya kocak, tapi kalau dipikir-pikir kok make sense ya. Brain rot itu simpelnya kayak kondisi di mana otak kita kecapean gara-gara kebanyakan mengkonsumsi konten digital yang terlalu cepat, tapi absurd, aneh, berisik, konten yang nggak ada makna, dan kita lihat secara terus-menerus. Tapi kita nggak sadar. Nah, kayak scroll TikTok, lihat konten, kita ketawa-ketawa, scroll lagi, lihat konten yang berbeda, isinya bikin bingung, sampai kita harus baca komenan ini tentang apaan. Terus scroll lagi, bingung lagi, nggak ngerti ini konten video apa. Scroll lagi, video lucu singkat tapi nggak ada maknanya, ya cuma lucu aja gitu. Tapi kita tetap lanjut scrolling, dan ini dilakukan terus-menerus. Konten apaan sih ini? Gak jelas banget. Tren ini udah banyak banget dari beberapa waktu terakhir. Contohnya ada banyak konten absurd kayak konten anomali, video karakter aneh dari AI, ngomongnya juga nggak jelas dan ngaco gitu. Pokoknya aneh lah, nggak ada artinya. Tapi lucu dan bikin saya bingung, konten ini kok bisa viral. Untung sahur. Aneh banget. Orang nonton bukan karena mereka ngerti, tapi karena ya lucu aja atau aneh aja. Dan dari situ juga saya sadar polanya, semakin gak masuk akal, semakin gampang viral. Dan otak kita yang udah biasa sama konten-konten seperti itu jadi nempel. Kita nggak lagi cari konten yang bermakna, tapi cari konten yang bikin kita cepat ketawa aja. Dopamin instan lah. Dan itu baru dari sisi konten aja, saya belum ngomongin dari sisi pengaruhnya atau efeknya apa, atau sadar atau enggaknya, dan udah kerasa belum efeknya. Saya lihat beberapa video contoh yang kena efek brain rot ya. Misalnya mereka udah scroll sejam, tapi nggak ingat barusan nonton apa. Ada lagi yang otaknya kerasa berat, pusing, capek, tapi nggak tahu capek gara-gara apa. Ada lagi yang pengen melakukan sesuatu yang kayak mau belajar ujian gitu, mau baca buku, tapi 2 paragraf aja udah bosan. Bawaannya pengen buka handphone lagi. Dan ini bukan kasus 1-2 orang, ini massal. Hampir seluruh dunia termasuk di sekitar kita ya. Karena ternyata brain rot itu bukan cuma soal konten absurd, konten yang aneh, tapi ini soal kehilangan fokus dan yang lebih parahnya kehilangan perasaan. Kita terbiasa banget dikasih hal-hal yang lucu, cepat, gak penting, tapi terus menerus. Lama-lama otak kita kehilangan selera buat mikir yang dalam, yang bermakna maksudnya. Malas dengan konten yang pelan-pelan, yang videonya panjang. Kalau dapat video panjang langsung di skip. Kalau dapat tulisan yang panjang, malas baca, langsung di skip juga. Literasi baca jadi sangat buruk. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata ini bukan gara-gara konten yang bodoh aja. Tapi ternyata konten yang keren juga, yang bagus juga sekarang bisa bikin kita jadi makin brain rot. Kenapa?
Karena ini bukan cuma tentang isi kontennya, tapi tentang bagaimana otak kita dihajar terlalu banyak informasi kecil-kecil, pendek-pendek, dan otak kita nggak dikasih waktu buat refleksi, relaksasi. Dalam waktu yang sekian menit, otak kita bisa menerima puluhan informasi. Waktunya terlalu singkat, baru dapat informasi A, scroll dapat baru lagi, scroll lagi dapat baru lagi, dan itu kita nggak sadar. Pernah nggak habis scroll TikTok sejam, terus matiin handphone aja, terus ingat-ingat informasi apa aja yang kita tonton, video apa aja yang kita tonton, ingat nggak? Terus kerasa nggak? Lah tadi nonton apaan gitu? Sebenarnya pasti otak kita penuh dengan banyak informasi kan, ya sejam lo scrolling, tapi karena merasa kosong sama yang kita ingat, dan secara nggak sadar otak kita sebenarnya udah kerja keras loh menerima banyak informasi selama sejam itu. Nah itulah brain rot. Konten-konten yang mestinya cuma jadi hiburan kecil sekarang jadi makanan utama. Kita bangun tidur langsung buka handphone. Sebelum tidur masih scrolling handphone. Isinya gituan. Kadang di toilet pun ya nonton handphone juga, nonton video gitu. Nah jadi kenapa ini bisa kejadian? Salah satunya karena desain media sosial itu emang dirancang buat bikin kita betah. Video pendek, sound atau audio yang menarik, warna yang gonta-ganti, teks yang bergerak cepat, semuanya serba instan. Dan kita sebagai manusia yang otaknya suka informasi yang cepat dan singkat, ya akhirnya jadi ketagihan. Akhirnya bukan cuma fokus yang hilang, tapi juga kepuasan yang hilang. Susah berhenti karena otaknya nggak puas-puas. Di otak kita, ya siapa tahu kalau scrolling berikutnya rame, siapa tahu kalau scrolling lagi berikutnya lucu, siapa tahu scroll lagi berikutnya menarik, gitu aja terus. Kita jadi betah di situ terus menerus, dan efeknya kita jadi susah menikmati sesuatu yang pelan, susah buat duduk diem dan megang handphone, susah buat baca yang terlalu panjang, bahkan kadang susah buat cuma ngobrol aja sama orang sambil nggak megang handphone, itu susah gitu. Tapi untungnya sekarang udah banyak yang mulai sadar, udah bisa mulai nyoba menghindari brain rot. Sekarang mulai muncul banyak konten tentang digital detox atau dopamine reset. Ada yang nyoba berhenti dari medsos seminggu. Ada tren di Amerika sana yang ganti dari smartphone ke dumbphone. Ya jadi mereka ganti handphone mereka ke handphone jadul yang gak ada sosmednya gitu. Ada juga journaling manual, ya kayak saya ini kerjaannya lebih banyak baca, kemudian lebih banyak nulis gitu daripada main handphone. Apalagi kalau saya buat video jurnalnya saya share kayak gini, ya saya nulisnya lebih lama karena bakal dikonsumsi banyak orang. Terus ada juga yang cuma diem di taman kota, jalan kaki, olahraga, dengerin suara alam, kayak gitu-gitulah. Healing dengan mencoba menjauhkan dari sosial media. Bukan dari gadget ya, tapi dari sosial media yang informasinya terlalu cepat dan banyak. Karena ternyata cara ngatasin brain rot itu nggak ribet. Bukan harus uninstall semua aplikasi, tapi cukup balik aja ke hal-hal yang lambat aja, ke sesuatu yang nggak menarik perhatian gitu. Misalnya beberapa terapinya ya cuma lihat hujan dari balik jendela, bikin kopi dan nikmatin tanpa sambil scrolling handphone. Baca buku fisik, meskipun cuma 2 paragraf sehari nggak apa-apa. Atau duduk dan dengerin suara musik yang relaxing gitu. Terserah apapun genrenya ya. Sambil nyanyi atau karaoke juga boleh, yang penting berlama-lama gak main sosmed. Jadi kegiatan-kegiatan yang kelihatannya biasa tapi sebenarnya jadi penyeimbang buat otak kita yang capek gara-gara terlalu banyak informasi. Jadi bukan kita nggak boleh mencari informasi ya, tapi di zaman sekarang yang terlalu cepat, kita batasi aja otak kita dengan memilih waktu atau memilih informasi yang kita perlu aja. Karena sebenarnya kita nggak perlu tahu sama informasi yang ada di dunia ini ya, apalagi informasi-informasi yang nggak penting, yang nggak ada maknanya gitu. Dan faktanya setelah terapi, orang-orang itu ya yang melaksanakan terapi, pas otak dikasih ruang lagi gitu, pelan-pelan rasa tenang itu bakal mulai muncul lagi, fokusnya balik lagi, dan kita mulai bisa nikmatin hal-hal kecil lagi. Jadi mungkin tren brain rot ini bukan cuma sinyal bahaya buat kita, tapi juga pengingat
kalau ternyata otak kita butuh istirahat dari informasi yang terlalu banyak. Kita juga butuh menikmati sesuatu yang lambat, yang jujur. Ya contohnya konten yang nggak sibuk nyari like atau sibuk nyari views gitu. Konten yang nggak asal-asalan. Dan sekarang mungkin waktunya udah kebalik ya. Nggak semua harus cepat, nggak semua harus viral. Sekarang kadang diam sebentar juga penting. Zaman sekarang cuma sekedar bengong, cuma mikirin satu hal aja jadi perlu di zaman serba cepat ini ya. Kalau ada yang pernah ngerasa kayak gitu juga, mungkin itu bukan salah kalian. Memang teknologinya aja sudah kayak gini. Dan kalau ngerasa ada gejala brain rot, mungkin itu cuma tanda otak kita lagi minta istirahat aja. Mungkin segitu aja catatan hari ini. Thank you udah nonton sampai sini. See you on next video.